Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam pelajaran sekolah sahabat kita hari ini. Tentu kalian senang karena berkat-berkat Tuhan, kesehatan, kesukaan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, untuk kasih sayang-Mu yang besar, kami patut bersyukur kepadamu Tuhan. Dan apabila kami belajar firman-Mu, kami undang Roh Kudus memberikan pengertian dan kuasa untuk menghidupkannya di dalam kehidupan kami. Nama-Mu lah yang selalu kami besarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Memberi Pujian kepada Allah. Dengan ayat hafalan terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 dan 9. Bersyukurlah kepada Tuhan dan panggillah namanya. Masyurkanlah, perkenalkanlah segala kebaikannya kepada segala bangsa, dan bernyanyilah baginya. Bermazmurlah baginya. Dan apa yang harus kita lakukan? Percakapkanlah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Nah, adik-adik, pekerjaan pembangunan kota Yerusalem sudah selesai. Nehemia membangunnya selama 12 tahun. Dan sekarang mereka bersukacita untuk kebaikan yang Tuhan telah tunjukkan kepada mereka. Nah, di dalam acara itu mereka menggunakan pakaian kabung, menaruh debu di atas kepalanya, dan membacakan hukum-hukum Taurat. Adik-adik, bukan itu saja. Setelah membacakan hukum Taurat itu, imam itu mulai bercerita tentang sejarah bangsa itu. Bayangkan mereka pergi dari Ur Kasdim. Abraham dipanggil dan disitulah namanya diganti menjadi Abraham. Setelah itu diceritakan bagaimana Allah telah membawa mereka ke Mesir dan melepaskan mereka dengan kuasa yang besar. Tiang awan, tiang api melindungi mereka sepanjang 40 tahun perjalanan mereka. Sekarang mereka berjalan dengan penuh kesukaan keluar dari tanah Mesir. Mereka dibawa kepada suatu tempat yang penuh dengan madu dan susu. Tanaman-tanaman sudah tersedia, mereka hanya tinggal di tanah itu. Bukankah suatu kesukaan bagi mereka? Namun demikian, adik-adik, mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak mau menurut Tuhan, menolak semua perintah-perintahnya. Dan sekarang apa yang terjadi? Kita ditawan, kita terlantar, dibawa ke negeri orang. Dan lihatlah, sekarang setelah Yerusalem itu runtuh, kita telah membangunnya kembali karena kuasa Tuhan. Jadi atas kebaikan Tuhan, atas kesabaran Tuhan, atas kasih sayang Tuhan, Tuhan mengizinkan kita membangun kembali Yerusalem. Tapi adik-adik, sekaranglah waktunya. Nehemia harus kembali ke Persia. 12 tahun loh dia membangun negeri ini. Sekarang Nehemia kembali ke Persia. Tapi sangat menyedihkan. Ada sesuatu kabar buruk yang didengarnya. Apakah kabar yang didengarnya itu? Menyedihkan. Akhirnya Nehemia kembali lagi ke Yerusalem. Benar, kabar buruk itu terjadi. Bangsa Israel menolak kembali apa perintah-perintah Tuhan. Contohnya, pada hari Sabat mereka keluar masuk gerbang Yerusalem. Itulah sebabnya Yeremia kasih pengumuman, stop, kamu tidak boleh masuk. Pada hari Jumat sore sampai tutup Sabat, gerbang itu ditutup. Tapi berikutnya, Sabat berikutnya, ada juga yang tidak mau mendengar. Mereka melakukan kesalahan yang sama. Mereka tidak mau menurut Tuhan. Yang lebih tragis lagi, kalian tahu,
Pada waktu Nehemia pergi ke Persia, imam besar Eliasib memberikan anaknya menikah dengan Tobia. Kalian tahu kan, Tobia itu adalah musuh Nehemia saat membangun kota itu. Anaknya diberikan kesempatan untuk menikah dengan anaknya. Nehemia sangat sedih. Lebih mengerikan lagi, di ruangan yang di dalam Ka'bah diberikan kepada Tobia untuk digunakan. Nehemia sangat marah. Dia bilang, bersihkan semuanya itu, tidak boleh digunakan. Semua barang-barang itu dilempar keluar, dan tibalah saatnya untuk menyimpan persembahan-persembahan di ruangan itu. Sebab orang-orang tidak mau membayar perpuluhan dan persembahan lagi. Mereka, yaitu imam-imam, terpaksa harus bekerja di gunung-gunung karena tidak ada persembahan dan perpuluhan. Nehemia bilang begini, ingat ya, kalian harus kembali mengerjakan pekerjaan di Ka'bah, dan semua masyarakat harus membayar perpuluhan dan persembahan untuk para imam. Jadi pada akhirnya Nehemia harus memerintahkan semua para imam harus dikuduskan untuk mengerjakan pekerjaan di Ka'bah lagi. Ingat, hari Sabat pintu-pintu gerbang harus ditutup karena kesucian hari Sabat, dan mereka harus memuji Tuhan atas kebaikannya, harus menyatakan perbuatan Allah yang ajaib, harus melakukan perkara-perkara nyanyian dan mazmur mengapa Allah itu baik. Dan melalui kehidupan kita juga dapat memuliakan Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Sampai di sini cerita kita adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Tolonglah kami untuk setia kepada Tuhan dan memuji, membesarkan nama Tuhan, memberitakan perkara-perkara ajaib yang Engkau telah lakukan. Biarlah Roh Suci mengajar kami, memberikan kuasa untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa lagi ya. Kiranya Tuhan memberkati kita.